Halo teman-teman, selamat datang di video materi saya. Kali ini saya akan menjelaskan cara merancang antarmuka pengguna yang user-friendly. Baiklah, saya akan menjelaskan di materi yang berikutnya. Jadi teman-teman, merancang antarmuka pengguna atau UI yang user-friendly itu adalah aspek penting yang harus menciptakan pengalaman pengguna atau UX yang positif. Kali ini kita akan membahas secara rinci bagaimana prinsip-prinsip desain antarmuka, elemen penting yang harus diperhatikan, serta tools yang dapat kita gunakan dalam proses desain. Prinsip desain antarmuka. Yang pertama itu ada yang namanya simplicity. Simplicity itu adalah kesederhanaan, di mana di dalamnya ada yang namanya desain minimalis, yaitu desain yang sederhana dalam mengurangi kebingungan. Contoh yang bisa kita gunakan yaitu Apple, di mana Apple tersebut menggunakan desain yang minimalis yang mengedepankan fungsionalitas dan estetika. Halaman produk mereka seringkali hanya menampilkan gambar produk yang besar dan deskripsi yang singkat untuk menghindari kekacauan visual. Selanjutnya itu ada penggunaan ruang kosong. Ruang kosong atau white space itu sangat penting, yang mana tidak hanya membuat antarmuka terlihat lebih bersih, tetapi juga membantu pengguna memfokuskan perhatian pada elemen-elemen yang penting. Contoh yang bisa digunakan itu ada Google. Google menggunakan ruang kosong secara efektif pada halaman pencarian untuk membuat kotak pencariannya menjadi pusat perhatian. Prinsip desain antarmuka selanjutnya adalah efisiensi. Di dalam efisiensi ada penggunaan shortcut. Fitur shortcut sendiri sangat membantu pengguna yang sudah berpengalaman. Misalnya, pada penggunaan Microsoft Word, pengguna dapat menggunakan Ctrl B untuk menebalkan teks dan memungkinkan mereka bekerja lebih cepat serta lebih hemat waktu. Selanjutnya itu ada pengelompokan tugas. Organisir fitur-fitur dalam antarmuka sesuai dengan konteks penggunaannya untuk meningkatkan efisiensi. Contoh yang dapat kita gunakan itu adalah Facebook, di mana pengelompokan fitur-fitur seperti beranda, teman, dan pesan dalam satu menu sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses apa yang mereka butuhkan. Prinsip desain antarmuka pengguna yang selanjutnya yaitu satisfaction. Di dalam satisfaction, itu terdapat umpan balik positif. Umpan balik positif sangat penting untuk memberikan umpan balik visual atau suara yang jelas ketika pengguna sedang melakukan tindakan. Contohnya, yaitu dalam penggunaan Slack. Slack itu memberikan notifikasi visual dan suara ketika pesan berhasil terkirim sehingga pengguna merasa dihargai dan puas. Selanjutnya itu ada kustomisasi, yang mana memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan antarmuka yang sesuai dengan preferensi mereka untuk meningkatkan kepuasan. Contoh yang dapat kita gunakan itu adalah Spotify. Spotify, pengguna dapat membuat playlist dan mengatur tampilan antarmuka sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan rasa kepemilikan kepada pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbacaan dan konsistensi. Keterbacaan dan konsistensi adalah dua elemen yang penting dan harus kita perhatikan untuk menciptakan antarmuka yang mudah dipahami. Yang pertama, keterbacaan. Di dalam keterbacaan kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah pemilihan font. Kita harus memilih font yang mudah dibaca dan sesuai dengan konteks. Font sans serif yaitu seperti Arial atau Helvetica yang mudah dibaca di layar dibandingkan dengan font serif. Contohnya adalah Medium. Penggunaan kombinasi font serif yaitu untuk judul dan sans serif itu untuk isi, yang mana secara efektif dapat meningkatkan keterbacaan. Selanjutnya itu adalah pemilihan ukuran dan kontras. Kita harus memastikan bahwa ukuran font cukup besar, minimal itu adalah 16 px untuk teks yang biasa, dan kontras antara teks dan latar belakang yang cukup tinggi. Contohnya itu adalah Wikipedia, yaitu menggunakan kontras tinggi untuk teks yang membuatnya lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya yaitu konsistensi. Di dalam konsistensi terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti gaya elemen. Kita harus memastikan bahwa warna, ikon, dan gaya yang kita gunakan konsisten dengan seluruh antarmuka.
Contoh penggunaan gaya elemen yaitu misalnya di Instagram. Instagram mempertahankan palet warna dan gaya ikon yang seragam di seluruh platformnya, yang mana dapat membantu pengguna mengenali aplikasi dengan cepat. Selanjutnya itu adalah terminologi. Kita menggunakan istilah yang konsisten di seluruh aplikasi. Contohnya, kita menggunakan daftar di satu bagian, maka kita jangan menggunakan kalimat list untuk di bagian lain. Penggunaan terminologi yaitu contohnya Trello. Trello menerapkan konsistensi dalam terminologi dan gaya, sehingga pengguna Trello tidak bingung saat berinteraksi dengan aplikasi. Ketiga itu kita akan membahas mengenai navigasi yang efektif. Navigasi yang efektif sangat penting untuk membantu pengguna menemukan informasi dan menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Ada struktur navigasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu menu hierarkis, di mana kita akan membuat struktur menu yang logis dan intuitif. Contohnya yaitu Amazon yang menggunakan menu drop-down yang terorganisir dengan baik untuk mengelompokkan berbagai kategori produk sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Selanjutnya yaitu tautan breadcrumb, yaitu menampilkan jalur navigasi. Menampilkan jalur navigasi atau breadcrumb itu membantu pengguna memahami posisi mereka dalam aplikasi. Contohnya, eBay. eBay menggunakan breadcrumb untuk menunjukkan kategori produk yang sedang mereka lihat. Hal itu memudahkan pengguna untuk kembali ke kategori yang sebelumnya. Di dalam navigasi yang efektif, terdapat tombol dan tautan. Yang pertama, kita akan menentukan ukuran tombol. Kita harus memastikan bahwa tombol cukup besar untuk diakses dengan mudah, terutama pada perangkat mobile. Idealnya, kita bisa menggunakan ukuran minimal itu 44x44 px. Contoh penggunaannya yaitu Airbnb. Di Airbnb, memiliki tombol pemesanan yang besar dan jelas di halaman properti, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya itu adalah label yang jelas. Kita harus menggunakan label yang deskriptif dan mudah dipengerti untuk tombol dan tautan. Contohnya yaitu Dropbox. Di Dropbox, menggunakan label unggah file yang jelas pada tombol sehingga pengguna langsung paham apa fungsi dari unggah file di dalam Dropbox tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip usability. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana hubungan antara prinsip desain antarmuka dan prinsip usability. Prinsip desain antarmuka dan prinsip usability memiliki keterkaitan yang erat, tetapi keduanya tidak sepenuhnya sama, karena prinsip desain antarmuka fokus pada aspek visual dan fungsional dari antarmuka pengguna, yang mana tujuannya itu untuk menciptakan antarmuka yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga mudah digunakan dan intuitif. Sedangkan prinsip usability lebih fokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan dan seberapa efektif antarmuka memenuhi kebutuhan pengguna. Usability itu mencakup para pengguna berinteraksi dengan antarmuka dan seberapa mudah mereka dapat mencapai tujuan mereka. Sama halnya dengan prinsip desain antarmuka, prinsip usability juga terdapat yang namanya simplicity atau kesederhanaan. Di dalam simplicity terdapat desain yang bersih, yang mana kita harus menggunakan ruang kosong yang efektif untuk memisahkan elemen dan mencegah antarmuka terlihat sesak. Contoh dari desain yang bersih yaitu MailChimp, di mana mendesain antarmuka pembuatan email dengan layout yang bersih dan memfokuskan perhatian pada konten yang dibuat. Selanjutnya itu terdapat efisiensi. Contohnya yaitu penggunaan fitur otomatisasi. Penggunaan fitur otomatisasi yaitu mengimplementasikan fitur seperti autosuggest atau autocomplete untuk mempercepat interaksi pengguna. Contohnya yaitu adalah Google Search. Google Search memberikan saran pencarian saat pengguna mulai mengetik, membantu mereka menemukan hasil yang lebih relevan dan lebih cepat. Selanjutnya yaitu adalah satisfaction. Contoh satisfaction yaitu desain responsif, di mana kita harus memastikan bahwa antarmuka bekerja dengan baik di berbagai perangkat, termasuk desktop,
tablet, dan smartphone. Contoh desain yang responsif yaitu Bootstrap. Bootstrap adalah framework yang memungkinkan desain responsif sehingga tampilan tetap baik di berbagai ukuran layar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh user interface yang baik. Yang pertama itu Google. Di dalam Google terdapat desain yang sederhana, di mana halaman utama Google itu hanya menampilkan kotak pencarian besar dan beberapa tautan di bagian bawah, yang mana dengan hal itu memudahkan pengguna untuk fokus pada pencarian. Yang kedua itu ada Airbnb. Di dalam Airbnb terdapat navigasi yang intuitif, di mana pengguna dapat mencari akomodasi untuk melihat foto, ulasan, dan informasi yang penting lainnya dalam tampilan yang bersih dan terorganisir. Dan yang terakhir itu ada Slack. Di dalam Slack terdapat umpan balik interaktif yang mana ketika pengguna mengirim pesan, Slack memberikan notifikasi suara dan visual, dan memberikan pengalaman yang memuaskan dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tools untuk mockup antarmuka. Yang pertama itu ada Figma. Di dalam Figma terdapat desain yang kolaboratif, yang mana memungkinkan tim untuk bekerja bersama secara real-time, dan membuat proses desain menjadi lebih efisien. Fitur prototyping juga memungkinkan tim untuk membuat dan menguji desain interaktif. Yang kedua itu ada Adobe XD. Di dalam Adobe XD terdapat prototyping yang interaktif. Dengan adanya Adobe XD, desainer dapat membuat prototipe interaktif yang memungkinkan pengguna merasakan alur aplikasi sebelum pengembangan dimulai. Dan ini dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dalam proses desain. Yang terakhir itu ada namanya Sketch. Di dalam Sketch, fokus pada desain UI. Sketch adalah aplikasi desain UI yang populer di kalangan desainer profesional. Dengan banyaknya plugin yang mendukung, Sketch memungkinkan desainer untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas dalam proses desain. Nah, untuk lebih paham gimana sih cara ngedesain mockup di Figma, yuk kita simak video berikutnya. Lo bingung mulai desain di Figma? Ini AI bakal bantu lo mulai ngedesain biar nggak stuck. Namanya adalah Kreti.ai. Lo tinggal masukin perintah apapun. Di sini contohnya gue mau bikin screen review restoran, dan hasilnya tinggal lo pilih aja. Dan lo juga bisa copy desain-desain lo di Figma ke Kreti.ai atau sebaliknya. Selain itu lo juga bisa bikin icon dengan AI-nya. Contohnya sini coba gue bikin aja satu icon library. Tinggal di generate dan iconnya akan dibuat oleh AI-nya. Sekian materi yang telah saya paparkan. Terima kasih sudah menonton video saya, teman-teman. Bye-bye. Kita mau babai dulu ya. Mau babai. Mau babai. Ya sudah, babai dulu.